Pas Lia tidur, tiba-tiba dia bermimpi ada sosok wajah yang begitu hancur berkata kepadanya, "Jangan tidurin kasurku, jangan tiduri kasurku." Terima kasih sob sudah mengklik video ini. Sebelumnya sob, saya berterima kasih kepada kalian karena channel ini sudah hampir mencapai 1000 subscriber sob. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian yang sudah memberi masukan kepada saya. Dan saya sangat menerima masukan itu untuk perkembangan diri saya sendiri beserta channel dan kenyamanan kita bersama. Oke sob, tidak perlu kita banyak berbasa-basi. Kali ini kisah horor yang kita bahas adalah kasur bekas pembunuhan. Narasumber kita ini kita sebut namanya Lia. Maaf ya sob, namanya kita samari karena narasumber meminta namanya untuk disamarin. Pada tanggal 20 Juni 2018, Lia memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Lia menikah dengan Mas Retno, pemuda dari desa sebelah. Yang mana Retno ini pacar Lia dari masa sekolah. Singkatnya, Retno ini bekerja di kelurahan desanya sendiri dan cukup tahu saja. Gaji dari suaminya Lia saat itu cukup untuk pasangan suami istri yang baru saja menikah. Sempat setelah menikah, keluarganya Lia menawarkan mereka untuk tinggal di rumah Lia saat itu. Dan bapak Lia, mertua Retno, berkata setelah ekonomi kalian mulai stabil, barulah terserah kalian mau pindah atau memang tetap tinggal di rumah ini. Jujur saja, Lia ini ingin tinggal bersama keluarganya karena orang tuanya sudah cukup tua saat itu. Dan ditambah lagi, Lia ini anak satu-satunya di rumah itu. Tetapi Mas Retno mempunyai prinsip sendiri yang mana dia tidak ingin tinggal di rumah mertua ataupun rumah orang tuanya. Dia ingin mandiri dan tinggal bersama istrinya di rumah dia sendiri ataupun ngontrak. Tetapi sob, ada yang lucu dari kisah Lia dan Retno ini. Karena pernikahan sudah dilaksanakan, Retno yang enggan tinggal di rumah mertua ataupun di rumah orang tuanya, mereka memutuskan tinggal di rumah masing-masing. Dan setelah ada uang untuk kontrak rumah, barulah Lia dibawanya ke rumah itu. Tetapi sob, kadang-kadang namanya pengantin baru, di siang hari Retno datang juga ke rumah Lia. Dan Lia pun berinisiatif membawa Retno ke kamar walaupun itu di siang hari. Hari berganti hari, akhirnya Retno di saat itu gajian. Dan Retno mendapati rumah kontrakan saat itu. Dia langsung memberitahu kepada Lia dan mereka bersiap-siap untuk pindah saat itu. Tetapi ada lagi kendala bagi pengantin baru itu. Rumahnya yang sudah dapat, sekarang kasurnya yang belum kebeli. Jadi berinisiatiflah Lia saat itu memberitahu Retno bahwa dia mempunyai uang tabungan yang tidak juga banyak, tetapi bisalah membeli kasur second saat itu. Retno awalnya menolak, cuman karena keinginan cepat pindah akhirnya dia setuju dan pada malam harinya mereka pergi ke pasar tempat penjualan kasur-kasur bekas ataupun second. Sedang asik memilih-milih kasur, mata Lia tertuju di salah satu kasur yang terlihat mewah. Tetapi yang anehnya harga kasur tersebut sangatlah murah. Sebenarnya Lia berpikir seandainya ini kasur harganya tinggi pun pantas saja sebab dilihat kualitasnya memang bagus. Dan tidak berpikir panjang akhirnya mereka membeli kasur itu
dengan persetujuan harga yang pas dan budget yang telah disediakan mereka untuk membeli kasur itu. Dan sob, dibawalah kasur itu ke rumah dan mereka pun tinggal di rumah barunya. 1 minggu berlalu. Perlahan-lahan isi rumah mereka sudah mulai lengkap karena Retno setiap gajian memberi kepada Lia dan Lia membeli kebutuhan-kebutuhan di rumah saat itu. Dan disinilah teror dimulai. Pada malam harinya, Retno bersama Lia sedang bersiap-siap mau tidur. Seketika terdengarlah suara masjid yang mana mengumumkan ada warga yang meninggal. Lalu sob, Retno izin sama Lia untuk hadir ke rumah warga yang meninggal tersebut. Dan tinggallah Lia sendiri di rumah pada malam itu. Lia ini sempat me-WhatsApp Retno bahwa ketika pulang, kunci dia letak di atas sela-sela ventilasi pintu saat itu. Dan lalu Lia tidur karena sudah merasa lelah pada malam itu. Tiba-tiba sob, ketika mau tidur, kamar Lia seperti aroma bunga-bungaan. Tapi dia tepis pikiran yang aneh-aneh. Dia mungkin mengira bahwa itu parfum dari Retno. Ketika Retno ganti baju tadi, mungkin saja Retno memakai parfum. Dan pas Lia tidur, tiba-tiba dia bermimpi ada sosok wajah yang begitu hancur berkata kepadanya, "Jangan tidurin kasurku. Jangan tiduri kasurku." Dan sob, Lia kaget hingga terbangun dari tidurnya. Tetapi Lia mengira itu hanya mimpi biasa dan dia melanjutkan tidurnya. Ketika mau tidur, Lia merasakan kasurnya itu seperti ada yang memukul-mukul dari dalamnya. Karena pukulan itu, Lia kaget langsung berlari ke ruang tamu. Lia benar ketakutan sampai menggigil dan langsung menghubungi Retno untuk menyuruh pulang. Dan sepulangnya Retno, Lia menceritakan apa yang terjadi beserta mimpinya tadi. Tetapi sob, Retno hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin karena kamu mimpi buruk tadi, makanya bawaannya seperti terasa aneh." Mendengar perkataan Retno itu, Lia sedikit tenang, tetapi dia masih takut dan ingin Retno tidak usah keluar lagi pada malam itu. Pada esok harinya sob, ternyata Lia dinyatakan hamil oleh bidan setempat. Sebab paginya Lia mencoba tes pack dan hasilnya garis 2. Betapa bahagianya mereka berdua. Dan seketika mereka pulang, jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Dan mereka bersiap-siap lagi untuk tidur. Ternyata teror kembali terjadi. Sekarang Retno yang mendapati terornya itu. Ketika Retno membelakang Lia tidur, tiba-tiba ada tangan berbulu yang memeluk tubuhnya dari belakang sob. Tangan itu sangat berbau bangkai saat itu. Dan Retno yang kaget langsung memutar badannya mengarah di tempat Lia yang tidur tadi. Dan dia melihat Lia berubah wujud menjadi pocong yang sangat menyeramkan. Tetapi yang anehnya sob, teriakan Retno tidak didengar oleh Lia yang mana Lia rupanya masih tidur di sana sob. Tapi di mata Retno, Lia berubah jadi pocong. Sentak Retno kabur dari kamar sehingga dia menghempas pintu kamar dan membuat Lia terbangun sob. Lalu Lia yang keluar berkata, "Kenapa mas?" Dan Retno menceritakan bahwa tadi dia tidur, ada yang memeluk badannya dari belakang, tetapi tangannya sangat berbulu lebat. Dan ketika Retno berbalik, dia melihat Lia menjadi pocong yang sangat menyeramkan, serta wajah yang hancur.
Karena teror itu, mereka memutuskan menelpon bapak dari Lia yang mana mertua Retno saat itu. Dan di malam harinya itu, sang bapak datang dan ternyata Sob, bapaknya Lia ini sedikit mempunyai ilmu yang begituan. Dan sesampai sang bapak, di saat itu dia mendengar cerita dari anaknya. Lalu sang bapak mencoba membakar rokoknya. Dengan sedikit membaca-baca, tiba-tiba kasur yang mereka tiduri tadi bergetar. Dan bapak dari Lia terdiam seketika sambil memejamkan matanya seperti sedang berkomunikasi. Lia dan Retno hanya memperhatikan, dan setelah 10 menit bapaknya seperti itu, lalu sang bapak bercerita bahwa kasur itu adalah kasur bekas dari korban pembunuhan, yang mana ada perampokan di rumah sang korban saat itu. Semua keluarganya dibunuh, dan korban ini yang tidur di kasur itu adalah korban terakhir dibunuh karena dia sempat diperkosa dulu, sehingga dia ditikam pas di kasurnya itu dalam keadaan mati yang sangat mengenaskan. Dan Sob, setelah itu bapak Lia menyuruh mereka untuk membakar kasur tersebut karena Sob, sangat berbahaya. Sang arwah itu meminta calon bayi di perutnya Lia saat itu. Gak tahu Sob, ini untuk tumbal atau untuk apa bagi arwah itu. Dan pada besoknya kasur itu mereka bakar sehingga teror-teror itu tidak ada muncul lagi Sob. Oke Sob, itulah kisah dari kasur bekas pembunuhan. Berakhirlah kisah ini Sob, dan saya pamit undur diri. Bye.